Teori Kriminologi. Topik ke-19 dari 75 topik. Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, bagian ketiga. Di tanah air sendiri, tidak sedikit korban kejahatan, yang malah menghadapi penuntutan balik oleh pelaku kejahatan, seperti yang terjadi pada Baik Nuril pada tahun 2019. Lalu pada tahun 2009 ada kasus Prita Mayasari, yang malah menghadapi persoalan hukum ketika mengadukan dugaan malpraktik melalui milis email, yang dilakukan oleh rumah sakit tertentu. Belum lagi kasus-kasus salah tangkap seperti yang dialami oleh 3 pengamen pada tahun 2019, yang menyebabkan kerugian material maupun imaterial. Di luar kasus ini, tentu masih banyak lagi bagaimana penderitaan korban kejahatan tersebut, dalam upayanya memperoleh keadilan, seperti korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, korban perundungan, bullying, di institusi pendidikan, korban pelecehan seksual, dan lain sebagainya, yang tentu dengan mudah melihat contoh ketidakadilan yang dialami oleh korban kejahatan dalam berbagai media, di lingkungan sekitar Anda, atau bahkan bisa jadi ada di antara Anda pernah mengalami pengalaman buruk, berurusan dengan ketidakadilan perlakuan hukum. Dengan banyak paparan maupun hasil analisa tentang siapa korban kejahatan, semuanya terkadang mengarah pada kesimpulan yang kurang lebih sama, yaitu, korban kejahatan, tidak sedikit yang berdasarkan risiko dan kesamaannya adalah sama dengan para pelaku kejahatan atau paling tidak sama dengan pelaku yang berhasil ditangkap. Yaitu, muda, miskin dan kaum minoritas. Hal ini misalnya dapat kita lihat dari data korban maupun pelaku kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018, menyebutkan bahwa perempuan dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual oleh pasangan. Selanjutnya kementerian juga menjelaskan bahwa perempuan yang berasal dari rumah tangga pada kelompok 25% miskin memiliki risiko 1,4 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual oleh pasangan dibandingkan kelompok 25% terkaya. Menjelaskan viktimisasi adalah sama sulitnya dengan menjelaskan kejahatan. Para pakar yang telah meneliti masalah viktimisasi mengatakan bahwa gaya hidup seseorang adalah faktor yang sangat menentukan dalam menjadi korban kejahatan, termasuk kegiatan sehari-hari baik vokasional, bekerja, sekolah dan sebagainya, maupun rekreasi. Ini adalah sebuah teori yang mempostulasikan pentingnya gaya hidup dan terjadinya kejahatan dengan mengkaitkan gaya hidup dengan viktimisasi. Teori ini mencoba menjelaskan mengapa sebagian orang seringkali menjadi korban sementara sebagian lainnya jarang menjadi korban. Proposisi yang diajukan adalah, 1. Probabilitas terjadinya viktimisasi secara langsung berkaitan dengan berapa banyak waktu yang dihabiskan seseorang di arena publik, khususnya malam hari, contohnya saja mengenai apakah korban viktimisasi memang banyak beraktivitas di malam hari, seperti berprofesi sebagai DJ, disc jockey, sebuah diskotek, sebagai pelayan di sebuah bar, atau pegawai di sebuah hotel, dan lain sebagainya. Orang yang memiliki profesi demikian memungkinkan seseorang untuk menjadi korban viktimisasi walaupun tentunya tidak menjamin pula bahwa orang yang banyak beraktivitas malam hari tersebut akan selalu menjadi korban viktimisasi. Bisa saja ketika, misalnya, seorang yang berprofesi sebagai DJ, tengah melakukan aktivitas di sebuah diskotik, kemudian ada penggerebekan yang dilakukan oleh aparat keamanan yang razia narkotika, dan si DJ, ikut terjaring dalam razia tersebut. Karena dalam tes urin yang dilakukan oleh aparat keamanan yang berwenang, ditemukan zat-zat tertentu yang sama dengan zat-zat adiktif dalam obat-obatan terlarang. Padahal, DJ ini tengah menjalani pengobatan tertentu untuk penyakitnya, dan diberikan oleh dokter. 2. Gaya hidup seseorang memengaruhi probabilitas seseorang berada di arena publik. Mengenai gaya hidup, kita bisa ambil contoh gaya hidup selebritas maupun para sosialita yang akrab dengan kehidupan glamor malam hari, entah di pub, bar, kasino atau tempat hiburan malam lainnya. Katakanlah misal saja, pada suatu saat ada penggerebakan suatu kasino tertentu, sementara seorang selebriti A kebetulan sedang menemani pasangan hidupnya sesama selebriti yang sedang berjudi di kasino tersebut. Maka ada kemungkinan si A tersebut akan mengalami viktimisasi, walaupun ia hanya menemani pasangannya di meja judi dan sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan judi tersebut. 3. Mereka yang mempunyai gaya hidup yang sama berinteraksi lebih banyak dibandingkan mereka yang tidak. Bisa kita misalkan orang-orang yang memiliki gaya hidup hedon, akan cenderung sering berinteraksi dengan orang yang memiliki gaya hidup hedon, dan menghabiskan waktu mereka dengan kemewahan, bersenang-senang, serta dunia hiburan malam, yang akrab dengan pelanggaran norma-norma moral pada sebagian besar masyarakat Indonesia, maupun norma hukum. 4. Mereka yang berada dalam daerah dengan ciri geografis yang sama dengan pelaku cenderung menjadi korban.
Seseorang dari Afghanistan kesulitan memperoleh visa Amerika Serikat, karena domisili orang tersebut dianggap sebagai sarang teroris terutama Taliban dan Al-Qaeda. 5. Waktu yang dihabiskan oleh seseorang bersama orang yang bukan anggota keluarganya tergantung gaya hidupnya. Misalnya saja, pemuda-pemudi yang memiliki gaya hidup bak celebrity hedon, akan lebih senang menghabiskan waktunya di pub, bar, diskotik bersama teman-temannya sesama penganut gaya hedonis, yang rawan menjadikan dirinya korban viktimisasi, daripada mereka menghabiskan waktu bersama keluarganya. 6. Semakin sering seseorang menghabiskan waktunya dengan orang lain yang bukan anggota keluarganya, makin besar kecenderungannya mengalami viktimisasi, seperti seorang sekretaris yang lebih patuh pada bosnya, sehingga seringkali bekerja melebihi jam kerja sesuai undang-undang ketenagakerjaan atau hingga larut malam, bisa jadi berpotensi mengalami pelecehan seksual oleh atasannya tersebut, dan ketika ia mengadukan pada pihak yang berwenang, maka mungkin saja si atasan akan menuntut balik atas nama pencemaran nama baik, mengingat tidak adanya saksi pada waktu terjadinya pelecehan tersebut. Walaupun tentu saja, contoh ini tidak merepresentasikan bahwa orang yang bekerja hingga larut malam akan mendapat pelecehan dari si atasan. Karena pada dasarnya pelecehan maupun viktimisasi dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. 7. Keragaman gaya hidup berkaitan dengan keragaman kemampuan orang untuk menghindar dari orang lain yang berciri sama dengan pelaku. Sebagai contoh, ketika seseorang berinteraksi dengan beragam etnis, agama, kelompok dan golongan, maka selain membantu jiwa kita untuk memahami maupun menerima perbedaan di sekitar kita, selain itu, kita juga dapat menghindar dari kasus-kasus tertentu seperti kasus terorisme yang digerakkan oleh kelompok agama tertentu yang konservatif sekaligus radikal, sekaligus terhindari pula dari viktimisasi, bahwa seseorang dituduh terlibat dalam jaringan terorisme, hanya karena orang tersebut memiliki kawan akrab seseorang yang terlibat dalam gerakan teroris tersebut. 8. Keragaman gaya hidup juga berkaitan dengan keragaman kecocokan dan keinginan mereka yang diincar menjadi korban. Seperti kalangan selebritis tanah air yang tidak jarang kita jumpai di media, menjadi sasaran operasi pihak keamanan yang berwenang menangani kasus narkotika, padahal belum tentu seorang selebritis mengkonsumsi narkotika, namun karena tidak sedikit selebritas tanah air yang terjaring operasi terkait penggunaan narkotika, maka tidak heran kalangan selebritas inilah yang kerap menjadi target sasaran operasi pengendalian penggunaan maupun distribusi narkotika. Dalam kriminologi kita mempelajari penjahat, struktur sosial di mana adanya kejahatan atau hubungan-hubungan yang ada dalam struktur sosial guna menjelaskan kejahatan. Sementara viktimologi menekankan bahwa kejahatan adalah tanggung jawab bersama antara korban dan pelakunya. Dalam kejahatan harus dilihat proses sosialnya, yaitu interaksi yang terjadi antara korban dan penjahat, bukan pada struktur sosial dan hubungan-hubungan dalam struktur sosial. Dengan sudut pandang ini, viktimologi memfokuskan perhatian pada korban dan tanggung jawab korban pada saat sebelum dan selama kejadian untuk mencegah atau mengurangi seriusitas kejahatan. Asumsi dasarnya adalah karena manusia mempunyai kontrol terhadap hidupnya dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi terhadapnya. Misalnya saja, untuk menghindari penjambretan telepon selular, maka diharapkan pengguna telepon selular tidak sibuk mengoperasikan gawainya di tempat yang sepi sekaligus di malam hari, atau di tempat-tempat umum yang rawan penjambretan lainnya, seperti di terminal, di tepi jalan raya, di dalam moda transportasi yang penuh sesak, atau tempat apapun yang dirasa keadaan keamanan dalam tempat tersebut kurang terjamin keamanannya. Demikianlah materi ke-19 teori kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.